I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush. Baby, say yeah, 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 yeah. If you don't wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 yeah. And let me kiss you. Oh baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come on, come over here, over here. Come on, come. Aplikasi sektor publik yaitu merupakan cabang dari aplikasi yang berfokus pada entitas dan organisasi yang beroperasi di sektor publik. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan agar dapat digunakan untuk penanganan tanggung jawab dan pelaporan keuangan entitas publik. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara sederhana, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi rincian pendapatan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun anggaran. APBD terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pendapatan daerah, yang kedua, belanja daerah, dan yang ketiga, pembiayaan daerah. Review hasil studi kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang. Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, dengan fokus pada penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa. Desa Pangkalan merupakan salah satu desa penerima dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN yang disalurkan lewat APBD. Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maksud dipilihnya Desa Pangkalan sebagai objek penelitian adalah karena desa ini aktif dalam pengelolaan dana desa dan dianggap representatif dalam menggambarkan proses implementasi sistem akuntansi sektor publik, baik dalam keberhasilan maupun tantangannya. Studi ini menggambarkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi sistem akuntansi publik dilakukan di tingkat desa. Sistem akuntansi yang digunakan. Penelitian menemukan bahwa Desa Pangkalan menggunakan aplikasi Siscodes, yaitu sistem keuangan desa, sebagai alat bantu utama dalam implementasi akuntansi sektor publik. Aplikasi ini dikembangkan untuk BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dari Kemendagri untuk yang pertama, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Yang kedua, membantu perangkat desa dalam menyusun rencana anggaran mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Siscodes digunakan dalam semua tahapan siklus anggaran desa, yaitu yang pertama, perencanaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa, melibatkan musyawarah desa untuk menentukan kebutuhan dan program prioritas, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja pemerintah desa RKPDS. Yang kedua, pelaksanaan anggaran. Dana desa digunakan sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan disahkan. Setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam sistem. Yang ketiga, penata usahaan pencatatan transaksi. Operator Siscodes secara rutin mencatat setiap transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa dalam sistem berbasis komputerisasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas struktur organisasi dan pembagian tugasnya. Struktur organisasi ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa atau sekdes, bendahara desa atau kawan keuangan, operator Siscodes, dan masyarakat.
Pembagian tugasnya, kepala desa itu bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan akhir dan penanggung jawab tertinggi atas pelaksanaan APBDes. Lalu, sekretaris desa atau sekdes bertugas membantu dalam urusan administrasi, dokumentasi, dan mendukung pengolahan data dan laporan. Lalu, bendahara desa atau keuangan bertugas menangani penerimaan dan pengeluaran dana desa serta menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Lalu, operator Siskudes bertugas menginput semua transaksi ke dalam sistem dan menyusun draft laporan, lalu mendukung proses audit. Yang terakhir, masyarakat bertugas terlibat dalam perencanaan melalui forum Musdes dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kendalanya. Kelebihannya sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah laporan keuangan menjadi lebih transparan dan akurat. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang terakhir, mempermudah audit dan pengawasan dari pihak eksternal seperti inspektorat, BPK, dan lain-lain. Lalu, kendalanya terdiri dari 3. Yang pertama, tingkat literasi akuntansi masih bervariasi di antara perangkat desa, sehingga kadang terjadi keterlambatan input data. Yang kedua, koneksi internet dan perangkat komputer di desa kadang masih menjadi hambatan teknis. Yang ketiga atau yang terakhir, belum semua masyarakat memahami pentingnya laporan keuangan sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya di sini ada analisis dampak dan pengaruh akuntansi sektor publik terhadap pengelolaan APBDes. Penerapan akuntansi sektor publik di Desa Pangkalan memberikan berbagai pengaruh signifikan terhadap tata kelola APBDes. Berikut ini adalah analisisnya yang disusurkan berdasarkan temuan studi kasus dengan teori-teori akuntansi publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, meningkatkan transparansi keuangan desa. Akuntansi sektor publik mewajibkan adanya keterbukaan informasi terhadap publik mengenai penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Transparansi merupakan fondasi yang penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Manfaatnya terdiri dari 3. Yang pertama, menumbuhkan budaya keterbukaan dalam pemerintahan desa. Yang kedua, meningkatkan legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat. Yang ketiga, menurunkan risiko konflik sosial karena masyarakat diberi akses informasi. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah desa. Akuntansi sektor publik mempertegas siapa yang bertanggung jawab atas anggaran dan kegiatan tertentu. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan administratif untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik. Manfaatnya terdiri dari 3. Yang pertama, mendorong aparat desa bekerja lebih profesional. Yang kedua, menghindari risiko penyimpangan yang bisa berujung pada kasus hukum. Yang ketiga, memudahkan pemeriksaan atau evaluasi tahunan. 3. Efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi dan pelaporan. Dengan sistem berbasis teknologi seperti Siskudes, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien. Manfaatnya terdiri dari 3. Yang pertama, pengelolaan dana lebih profesional dan modern. Yang kedua, desa bisa menjadi lebih mandiri dan siap menerima anggaran yang lebih besar. Yang ketiga, mempermudah kolaborasi antara desa dan instansi pemerintah kabupaten ataupun provinsi. Yang keempat, meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Implementasi akuntansi publik menjadikan setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar anggaran yang jelas dan pelaporan hasil yang dapat dievaluasi. Manfaatnya terdiri dari 3. Yang pertama, kinerja perangkat desa bisa diukur berdasarkan realisasi anggaran dan output kegiatan.
Yang kedua, program desa menjadi lebih fokus dan tepat sasaran karena mengikuti prioritas masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan. Akuntansi sektor publik mendorong adanya pengawasan sosial atau social control dari masyarakat. Dengan data keuangan yang terbuka, masyarakat memiliki akses untuk turut mengawasi dan menilai kinerja pemerintahan desa. Yang keenam, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Akuntansi sektor publik dijalankan dengan mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan pedoman dari BPKP. Manfaatnya terdiri dari 3. Yang pertama, desa akan terhindar dari sanksi hukum atau administrasi. Yang kedua, dana desa dapat terus dikucurkan karena desa dinilai patuh dan tertib dalam pengelolaan anggaran. Yang ketiga, desa dapat menjadi percontohan bagi desa lain dalam tata kelola keuangan. Sumber data yang pertama, data primer. Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari narasumber pertama, yaitu Sugiono tahun 2022. Berikut sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, atau keuangan. Operator sekunder dari masyarakat desa berperan sebagai informasi yang akan diajak wawancara atau ditanyakan tentang permasalahan yang diteliti, dan penulis berharap para informasi dapat memberikan informasi yang valid dan relevan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari naskah yang tertulis ataupun dokumen yang tersedia. Data sekunder ini dapat berupa data yang didapat dari buku, jurnal, catatan, internet, atau sumber lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data sekunder ini dimanfaatkan guna melengkapi sumber data primer yang sumbernya didapatkan dari informasi yang bersangkutan, seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian, seperti dokumen-dokumen dari hasil pengelolaan dana desa sebelumnya. Visi merupakan misi dan foto-foto serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Teknologi informasi Siskudes dalam menuju transparansi keuangan desa. Dalam studi kasus desa Pangkalan, pengguna Siskudes atau sistem keuangan desa terbukti menjadi elemen penting dalam menuju transparansi dan efisiensi pengelolaan APBDes. Siskudes merupakan aplikasi bebas komputer yang dirancang oleh BPKB dan Kemendagri, khusus untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan. Strategi Siskudes. Yang pertama, memastikan keterbukaan data. Yang pertama, setiap transaksi keuangan didata secara real time dan tersistem, sehingga tidak ada celah untuk manipulasi. Yang kedua, data tersimpan secara digital, memudahkan akses audit oleh pihak kabupaten atau inspektorat. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan. Yang pertama, format input sudah disandarkan sesuai dengan regulasi hingga meminimalkan human error. Yang kedua, laporan keuangan otomatis dihasilkan sesuai struktur laporan keuangan desa. Tiga, mempermudah monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pemerintah desa dan pihak pengawas dapat membandingkan antara rencana dan relasi anggaran dalam waktu cepat. Yang kedua, pemerintah kabupaten dapat melakukan supervisi secara daring. Yang keempat, mendukung pemerintah yang modern. Yang pertama, membantu digitalisasi pelayanan keuangan desa, mempercepat imigrasi antar unit. Yang kedua, menunjuk bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendorong integritas
dan kinerja pemerintah di tingkat lokal. Operasi akuntansi sektor publik di tingkat pemerintahan desa. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang akuntansi atau teknologi informasi. Yang kedua, operator Siskurdes harus dilatih secara berkala. Namun, pelatih sering terbatas pada 1 atau 2 orang saja. Yang ketiga, perangkat senior kadang kesulitan mengikuti pengembangan sistem digital. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Yang pertama, akses internet di desa belum merata atau stabil. Yang kedua, fasilitas komputer atau laptop di kantor desa terbatas, sehingga sering berbagai perangkat. Yang ketiga yaitu beban administratif yang meningkat. Dengan adanya sistem akuntansi yang ketat, perangkat desa harus memahami banyak regulasi dan format pelaporan. Terjadi tumpang tindih pekerjaan karena staf juga harus menangani tugas-tugas kemasyarakatan. Dan yang keempat ada budaya kerja lama yang sulit diubah. Sebagian perangkat masih terbiasa bekerja secara informal dan tidak terdokumentasi. Transisi menuju sistem tertib administrasi memerlukan waktu dan proses adaptasi yang tidak singkat. Jadi kesimpulannya yaitu tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik bukan hanya soal sistem, tapi juga soal kesiapan manusia dan kelembagaan. Diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pelatihan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, dan perubahan budaya kerja di desa. Selanjutnya ada kontribusi akuntansi sektor publik terhadap pembangunan berkelanjutan di desa. Akuntansi sektor publik tidak hanya berperan dalam pengelolaan dana, tapi juga berkontribusi terhadap arah pembangunan desa yang berkelanjutan, baik dari aspek sosial, lingkungan maupun sosial. Yang pertama ada menjamin efektivitas penggunaan anggaran. Dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang teratur, dana desa dapat dialokasikan tepat sasaran. Kegiatan pembangunan seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik desa bisa direncanakan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Yang kedua ada mendukung keberlanjutan program sosial. Dana yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial terekam jelas dan dapat dievaluasi hasilnya. Pemerintah desa dapat menentukan prioritas tahunan berdasarkan analisis anggaran tahun sebelumnya. Dan yang ketiga ada menumbuhkan ekonomi lokal. Dengan pelaporan keuangan yang akurat, pemerintah desa lebih percaya diri untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti UMKM, koperasi desa, atau pertanian terpadu. Transparansi dana juga mendorong kerjasama pihak ketiga, misalnya seperti LSM atau CSR perusahaan yang ingin membantu pembangunan desa. Jadi kesimpulannya yaitu akuntansi sektor publik menjadi fondasi penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan tata kelola keuangan yang baik, desa bisa menjadi aktor utama dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya ada saran dan masukan untuk solusi ke depan. Setelah menganalisis penerapan akuntansi sektor publik pada APBDes, desa Pangkalan dan melihat berbagai manfaat maupun tantangan yang ada, maka dapat disusun beberapa saran dan masukan solutif. Saran-saran ini dirancang agar implementasi akuntansi sektor publik bisa lebih efektif, berkelanjutan, dan merata, sesuai dengan teori-teori akuntansi dan tata kelola pemerintahan. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas SDM desa melalui pelatihan berkelanjutan masalah yang dihadapi. Masih terdapat ketimpangan kompetensi antar perangkat desa, khususnya dalam memahami sistem akuntansi dan pengguna aplikasi Siskedes. Solusinya yaitu pemerintahan daerah perlu menyelenggarakan pelatihan intensif dan berjenjang untuk bendahara, sekretaris desa, dan operator sistem keuangan desa. Pelatihan tidak hanya teknis tetapi juga mencakup pemahaman prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban keuangan politik.
Selanjutnya ada penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Masalah yang dihadapi. Meski pelaporan berjalan baik, namun pengawasan terhadap proses realisasi kegiatan di lapangan masih kurang optimal. Solusinya, membentuk pengawasan desa TPKD yang terdiri dari tokoh masyarakat, BPD, dan unsur perempuan. Libatkan inspektorat kabupaten untuk melakukan audit periodik dan uji etik atas laporan APBDes. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan evaluasi anggaran masalah yang dihadapi. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada perencanaan, belum banyak terlibat dalam proses evaluasi dan pengawasan. Solusinya, pemerintah desa harus lebih aktif mengundang dan memfasilitasi warga untuk terlibat dalam musyawarah desa, musdes, forum warga, dan forum evaluasi tahunan. Buat laporan ringkas yang mudah dipahami masyarakat dan ditempel di papan informasi desa. Yang keempat ada perluasan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan keuangan desa. Masalah yang dihadapinya, Siskedes sudah digunakan, namun belum terintegrasi dengan aplikasi pendukung seperti musdes, laporan, atau dashboard publik. Solusinya, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan BPKP atau dinas terkait untuk mengembangkan dashboard keuangan desa berbasis website agar publik bisa mengakses data secara langsung. Dorong desa untuk memiliki akun media sosial resmi untuk mempublikasikan laporan keuangan, kegiatan, dan anggaran. Yang kelima ada revisi penyederhanaan regulasi teknis yang tumpang tindih. Masalah yang dihadapi, banyak perangkat desa kebingungan karena perubahan aturan dan tumpang tindih antara peraturan dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Solusinya, pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis lokal, tunjuk operasional buku yang menyederhanakan proses pelaporan dan pencatatan keuangan. Regulasi harus bersifat jelas, praktis, dan mudah diaplikasikan oleh desa yang terbatas SDM-nya. Yang keenam, menjadikan akuntansi publik sebagai budaya kerja, bukan sekedar kewajiban masalah yang dihadapi. Masih banyak yang menganggap pelaporan keuangan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pada masyarakat. Solusinya, lakukan pendekatan pembinaan dan pembiasaan, bukan hanya saksi. Yang kedua, dorong kepala desa dan perangkatnya untuk menjadikan keterbukaan anggaran sebagai nilai budaya melalui komitmen dan contoh langsung. Kesimpulannya, untuk mengoptimalkan implementasi akuntansi sektor publik di tingkat desa, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan sistem pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan evaluasi anggaran. Pemanfaatan teknologi seperti Siskedes juga perlu ditingkatkan, disertai penyederhanaan regulasi agar lebih mudah diterapkan. Lebih dari itu, akuntansi publik harus dibangun sebagai budaya kerja yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, bukan sekedar kewajiban administratif. Dengan pendekatan ini, tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.